Selamat pagi saudara-saudara, semoga kita terus dalam keadaan yang sehat. Dan sebelum kita melanjutkan kegiatan kita hari ini, mari bersama-sama kita dalam saat teduh pagi kita, Jumat 17 September 2021. Dan kita akan bersama-sama merenungkan jangan menolak menjaga sesama. Dari Kejadian pasal 4 ayat yang ke-9, sebelum kita membaca firman ini, kita berdoa. Bapa di surga, dalam teduh pagi kami saat ini, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan untuk menjadi kekuatan iman kami dalam teduh pagi kami pada saat ini. Berkati kami untuk kami bersama-sama membaca dan merenungkannya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kejadian pasal 4 ayat yang ke-9 akan menjadi bacaan kita pada saat ini. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Saudara-saudara, ketika Tuhan bertanya tentang Habel, Kain menjawab, "Apakah aku penjaga adikku?" Dengan jawaban retoris itu, Kain bukan mau mengatakan, "Aku tidak tahu," melainkan menyatakan pengingkarannya, "Aku bukan penjaga adikku." Artinya apa? Kain menyatakan bahwa menjaga saudaranya adalah hal yang sama sekali itu bukan urusannya, bukan kewajibannya, dan bukan tanggung jawabnya. Saudara-saudara, di bumi yang riuh ini, banyak pihak menolak kewajiban untuk ikut menjaga sesama. Orang melakukan sesuatu tanpa peduli bahwa tindakannya bisa mencelakai sesama. Contohnya banyak. Para pembunuh, para teroris, pedagang narkoba, pelaku pedagang kemanusiaan. Demikian juga yang bukan karena terpaksa keadaan, menafikan protokol kesehatan hingga dirinya berpotensi menularkan penyakit kepada sesama. Karena dia tidak peduli dengan orang lain. Adalah pihak-pihak yang menolak menjaga sesama kita. Tidak hanya itu, memanfaatkan wabah sebagai peluang bahkan untuk meraup keuntungan. Dengan menaikkan harga kebutuhan kesehatan, mempermainkan harga sembako, hingga kemudian orang banyak dirugikan. Mengunggah konten-konten yang provokatif, menebarkan hoaks, memicu kekacauan untuk apa? Supaya tidak terjadi keseimbangan. Dan masih banyak hal lagi yang kemudian rasa-rasa masa bodoh yang tidak peduli kepada sesama. Saudara-saudara, dalam bacaan kita tadi sangat jelas memperlihatkan bagaimana ketika Tuhan bertanya tentang Habel, Kain itu memperlihatkan sepertinya masa bodoh, padahal kita dituntut untuk kemudian saling menjaga satu dengan yang lain. Menuruti keinginan untuk berbuat sesuatu tanpa peduli bahwa perbuatan itu bisa mencelakai sesama kita. Menjadi sebuah penolakan. Dan bacaan kita ini mengingatkan kita bahwa sesama kita itu diberikan oleh Tuhan untuk kita terima sebagai saudara. Orang yang hidup untuk kita hidup berdampingan. Dan itu adalah perintah agar kehadiran kita di tengah-tengah, baik di jemaat, di lingkungan kita masing-masing, sungguh merealisasikan amanat dari Tuhan untuk ikut serta menjaga mereka. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Kita menjadi contoh di tempat kita menjadi garam dan terang dalam kehidupan beriman kita. Marilah saudara-saudara, baik di tempat kerja kita, dimanapun Tuhan pakai kita menunjukkan keteladanan Kristus yang boleh kita tunjukkan dalam kehidupan kita dengan terus juga menjaga sesama, terus memelihara, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman ini. Kami belajar dari Kain dan Habel. Bagaimana kami mau diingatkan, kami ditegur. Untuk kami mau saling memperhatikan satu dengan yang lain, baik dalam suka maupun duka yang kami alami. Bapa di surga, kuatkan kami semua dan berikan kami hati seperti Kristus yang mau menerima satu dengan yang lain,
dan kami mau saling memperhatikan. Bapa dalam surga, inilah doa kami, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, demikian saat teduh pagi kita. Selamat beraktivitas untuk kita semua dan Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.